yang bisa saja dia pakai, dan itu dulu ukurannya 2500 atau 3000 golden. Nah, itu dinikmati oleh Raden Saleh, dan bahkan di dalam novel ini juga ada bagian-bagian yang mengatakan yang secara narasi ya, dari dialog juga ada, Raden Saleh itu bangga dengan fasilitas yang diberikan itu. Tetapi Samsudin di cuplikan-cuplikan narasi tentang Samsudin dan Ratna Juwita itu membela bahwasanya Raden Saleh itu punya cara sendiri mengkritik kolonial, yaitu dengan melukis singa, kemudian dengan penangkapan Pangeran Diponegoro, yang itu masih berkaitan dengan Raden Saleh. Nah, ini kritikan terhadap kolonial. Bahkan Raden Saleh melukis banyak singa dan dikirimkan ke Eropa. Itu sebagai kritikan. Singa itu diidentikan dengan lambang kerajaan. Raden Saleh ingin menunjukkan bahwasanya beginilah kolonial di tanah jajahannya. Bahkan mereka ingin memberontak secara halus. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Samsudin di cuplikan-cuplikan atau narasi Ratna Juwita dan Samsudin. Nah, tapi Sapi berkeras tidak. Dia tidak revolusioner, dia tidak nasionalis. Nah, itu sebenarnya. Maka kalau membicarakan novel ini, Pangeran dari Timur, ini semacam paradoks tentang Raden Saleh. Apakah Raden Saleh itu seorang nasionalis sehingga dia harus diangkat menjadi pahlawan nasional? Atau yang seperti dikatakan si Sapi, tokoh yang revolusioner itu gitu, yang ingin merdeka 100% karena dia terinspirasi oleh Tan Malaka. Bahkan di sini kekaguman Sapi terhadap Tan Malaka itu membicarakan soal tahun 26-an, tahun 1926-an itu yang ada pemberontakan juga. Itu juga sepertinya ya terinspirasi oleh tulisan-tulisan Tan Malaka. Bagaimana Tan Malaka waktu itu kan juga kecewa dengan pemberontakan PKI pada masa itu karena dianggap tidak matang. Dan di situ ada semacam kekaguman si tokoh Safei terhadap Tan Malaka, kemudian terhadap PKI itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ya perlu dikaji lagi. Kenapa? Ini kan berdasarkan dari catatan-catatan sejarah. Maka kembali ke tema kita, bagaimana sejarah menjadi fakta, fakta sejarah menjadi bahan dalam karya sastra. Maka kajiannya kalau aku lihat itu semacam intertekstual. Di dalam kajian intertekstual ini kita harus rajin-rajin juga. Apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua penulis ini akurat, valid, atau jangan-jangan karangan mereka? Nah, di situ nanti pembaca bisa terkecoh juga sebenarnya. Dianggap ini adalah, kalau dalam bahasanya Umberto itu ini dianggap sebagai temuan-temuan orisinil atau temuan-temuan yang referensi-referensi yang dianggap temuannya si pengarang. Padahal itu referensi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang kalau dia di sini kan tidak ada catatan kaki tentang surat-surat Raden Saleh itu, tidak ada. Tidak ada catatan kaki yang mengatakan ini surat dari Raden Saleh ditulis tahun sekian atau arsipnya dari mana. Tidak seperti yang dibuat oleh Emil W. Aulia, yaitu berjuta-juta dari Delhi. Itu catatan kakinya banyak gitu, menunjukkan ini dari mana, ini dari mana. Bahkan contoh-contoh iklan-iklannya pun ditunjukkan gitu. Bahkan berita juga seperti itu. Nah, di novel ini tidak. Sehingga kalau umpamanya kita tidak punya referensi tentang Raden Saleh, tidak punya referensi tentang pidato Bung Karno atau yang berkaitan dengan kejadian pemberontakan PKI, kita menganggap ini khayalan semata atau memang ini fiksi betul yang dibuat oleh Eksaka Banu dan Kurnia Effendi. Ya, ini bisa mengecoh pembaca kalau dalam sisi itu gitu. Tapi kalau memang kawan-kawan membaca banyak literatur, membaca tentang Raden Saleh seperti apa, ini sangat menarik. Kenapa? Kita bisa mencocok-cocokkan betul enggak itu Raden Saleh tahun, karena soal tahun lahir Raden Saleh saja sampai sekarang kan masih teka-teki juga. Apakah benar dia tahun 1811 atau sebelum itu? Atau sesudah itu kan gitu. Tapi ini catatan-catatan yang akurat. Aku yakin
dari riset-riset yang mendalam dengan belasan tahun riset itu, Mas Kurep dan Eksaka Banu tentu tidak main-main. Tidak main-main. Cuma ketika membicarakan narasi tentang Raden Saleh itu, yang aku khawatirkan kalau nanti ditemukan fakta-fakta itu memang apa adanya seperti yang tertulis di sini dan betul-betul ada catatannya, akhirnya itu hanya cuma menjahit fakta yang ada, semacam catatan-catatan berita, kemudian dialog-dialog yang ada pun dikembangkan dari berita-berita yang ada. Walaupun ini satu tren sebenarnya di era posmo, bagaimana intertekstual itu jadi ciri khas para novelis. Ya, kira-kira itu dulu catatan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juhendri atas penjelasannya. Mungkin diawali tadi dengan semiotik gitu ya. Ada 3 orang yang tergolong dalam Pangeran Timur. Dan juga ada tadi kritikan-kritikan tentang plot dalam novel ini gitu. Nah, tapi ada yang menarik gitu tentang sejarah sebagai bahan baku dari novel. Nah, ini menjadi seperti tantangan gitu. Ketika seorang yang mengerti sejarah membaca ini akan mengselaraskan, sesuaikah gitu fakta-fakta yang dipaparkan di sini. Dan juga tadi ada tentang alur yang dianggap biasa-biasa saja karena melompat-melompat gitu. Nah, mungkin nanti dari para kawan-kawan yang hadir bisa menanggapi tentang sastranya gitu. Nah, selanjutnya akan diberikan oleh Bang Dian fakta-fakta sejarah tentang dari referensi-referensi gitu Bang, tentang Raden Saleh yang dianggap sebagai pelukis paling tersohor lah gitu dari Indonesia pada abad masa-masa kolonial. Dan dia masih perdebatan gitu tentang dia nasionalisme kah atau dia seorang kawan Belanda, karena dia seorang ningrat yang sangat keren lah gayanya seperti Parlinti pada masa itu. Padahal orang-orang yang berjuang tentunya sangat sulit mendapatkan hal-hal seperti itu kan. Mungkin langsung saja dijelaskan oleh Bang Dian. Terima kasih, Bung. Tadi tentang sastranya sudah panjang lebar dibahas Bang Juhe. Saya akan sedikit saja Bang, karena ini sebenarnya panggung Abang. Abang yang menjebakku. Kalau pertanyaannya apakah Raden Saleh itu nasionalis atau enggak, sepertinya kalau di sejarah ini yang disebut dengan anakronisme, karena sepanjang hidupnya Indonesia itu belum ada. 1811 sampai 1880 Indonesia sebagai bangsa belum ada. Tapi Indonesia sebagai ide, Indonesia sebagai cita-cita, iya sudah. Tapi itu pun hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan elit. Elit dalam arti kedudukan sosial atau elit dalam arti pengetahuan. Novel ini sangat tebal, 585 halaman kalau nggak salah. Ini dibagi dua sebenarnya. Satu bagian Raden Salehnya, ini Eksaka Banu yang menulis. Terus satu lagi 50 tahun setelah itu ditulis oleh Kurnia Effendi. Ini sangat populer dan sangat remaja karena ini kisah percintaan. Tapi Eksaka Banu mengatakan di pengantar itu yang mencari Raden Saleh, dia mengatakan bahwa novel ini ditulis 20 tahun lamanya, dari 99 sampai sekarang 20 tahun. Ngapain mereka 20 tahun? Itu mencari semua berkas-berkas, surat menyurat, seminar, terus wawancara, terus ketemu dengan banyak orang yang pernah bersinggung dengan Raden Saleh, lalu terus juga ada lukisan-lukisan di beberapa negara, dan juga banyak sekali artefak atau peninggalan-peninggalan Raden Saleh sendiri. Dan kemudian ke Yogyakarta juga mereka pergi, dan ke tempat-tempat yang disebut di sini. Kenapa ini dibagi dua? Eksaka Banu mengatakan bahwa Raden Saleh mengandung kontroversi di dalam dirinya sendiri, karena dia pelukis yang sangat maju di zamannya. Bahkan orang banyak sekali menganggap ini sebagai mitos. Apakah memang zaman kolonial bisa menghasilkan pelukis yang sebagus ini? 1811 sampai 1880. Kalau kita lihat dari mana dia berasal, iya, itu akan sangat mungkin. Karena dia
berasal dari keluarga ningrat. Dia diadopsi atau diasuh oleh pamannya yang seorang bupati di Terbayan, daerah Semarang. Lalu kemudian ketika di sini diceritakan ketika dia 9 tahun, dia sudah pergi ke Bogor dan untuk dibawa ke Belanda. Dia dibawa ke sana karena memang awalnya dia melukis tentang alat-alat pertanian Jawa, dan itu sangat presisi, sangat bagus, sangat hidup gambarnya. Kemudian orang Belanda yang datang ke sana itu sangat tertarik, dan kemudian disinggung juga tentang persinggungannya dengan Stamford Raffles, penguasa Inggris yang pernah berkuasa di Jawa. Dia pernah melihat lukisan-lukisan ini dan kemudian sangat tertarik untuk kemudian menyekolahkan dia ke Belanda. Lalu di bagian kedua, ini sebenarnya bagian untuk mengkritik Raden Salehnya sendiri melalui beberapa tokoh. Ada di sana Ratna, tadi sudah disebut Samsudin, Syafi'i. Ini kritik terhadap Raden Saleh yang sering dianggap terlalu parlente, terlalu elit, sangat terpisah dari tanah airnya, Jawa, bukan Indonesia, Jawa. Terus kemudian dia menikmati alam kolonial. Pamannya dan kakaknya di Ponegoro itu waktu ditangkap dia malah ada di Belanda sedang menikmati uang dari kolonial untuk bersekolah di sana, sementara beberapa saudaranya, keluarganya ditahan dan dibawa ke Makassar, dan kemudian beberapa orang dari mereka meninggal. Tapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana ketepatan atau bagaimana akurasi kedua penulis ini menggambarkan fakta-fakta sejarah. Saya harus membandingkan buku ini dengan buku biografi yang ditulis oleh Werner Krauss. Ini